Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Oktaviani, NPM 2011060235 dari kelas S Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar pembelajaran 2013 untuk memenuhi tugas UTS telaah pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Kerangka dasar adalah pedoman untuk mengembangkan kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empirik. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum dan yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan teorik merupakan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen, dan proses landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum pendidikan menengah nasional atau RJPMN. Landasan yuridis mengembangkan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, karena kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan ini dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial budayanya, mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan kualitas untuk kehidupan masa yang kini yang akan baik, dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2008 berturut-turut 5,7%, 5,5%, 6,3%, 2008 6,4%, dan di tahun 2012 perkiraan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN sebesar 6,5 sampai 6,9%. B. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah a command-based kurikulum, dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik. Kompetensi untuk kurikulum 2013 yang pertama yaitu isi atau konten kurikulum, yaitu pengembangan yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor. Yang ketiga adalah KD, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu SMP, MTS, SMA, dan SMK. Yang keempat adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual, kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima yaitu kompetensi inti menjadi unsur
satoris kompetensi dasar, yaitu semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Yang keenam yaitu kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif saling memperkuat. Yang ketujuh yaitu silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Yang kedelapan, rancangan pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD untuk mata pelajaran dan kelas tersebut.